Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Hukum Perikatan, akan menyampaikan tugas kami untuk ujian tengah semester, yaitu yang berupa analisis dan anatomi kontrak jual beli. Kelompok kami terdiri dari Anissa Dwi Handayani, Andi Nur Zaitun, Zahra Fitri Ananda, dan saya sendiri, Salwa Rahmatuna. Melanjut pada materi yang akan kami sampaikan, yaitu analisis kontrak jual beli, pasal 1 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Andi Nur Zaitun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf tidak bisa on cam karena jaringan yang kurang stabil. Di sini saya akan menjelaskan bagian pasal 1 jenis barang. Pihak pertama setuju untuk menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua yang setuju untuk membeli dan menerima penyerahan dari pihak pertama berupa barang, sepeda motor, jenis barang, kendaraan, kondisi baru, kualitas baik, berat total 111 kg. Yang untuk selanjutnya disebut barang selanjutnya. Nah, dalam pasal 1 ini dapat diketahui bahwa pihak pertama telah menyetujui untuk penjualan barang tersebut dan memaparkan apa saja jenis barang yang disetujui untuk dijual dan juga keterangan perihal barang tersebut secara detail. Kemudian pasal kedua, jaminan. Pihak pertama menjamin bahwa barang yang dijualnya adalah milik sah PT Astra Honda Motor, tidak ada orang lain atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya tidak atau belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminkan kepada orang atas pihak lain dengan cara bagaimanapun juga. Nah, dalam pasal 2 ini menjelaskan di mana pihak pertama ini dapat menjamin bahwa barang yang akan dijual sudah memenuhi dan sesuai dengan apa yang telah dipaparkan pada pasal pertama. Kemudian pasal ketiga, harga barang. Harga barang disepakati 182.792 per 1000 gram. Sehingga harga keseluruhan barang tersebut Rp20.290.000. Nah, dalam pasal 3 ini di sini memaparkan jumlah harga yang telah disepakati antara pihak pertama kepada pihak kedua dan jumlah keseluruhan harga yang harus dibayar oleh pihak kedua sebagai pembeli kepada pihak pertama sebagai penjualnya. Nah, kemudian pasal keempat akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa. Pada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih Oza. Selanjutnya saya akan memaparkan pasal 4, yaitu mengenai cara pembayaran. Untuk pembayaran barang tersebut, pihak kedua menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati pihak pertama, yaitu yang pertama, uang muka atau DP (down payment) sebesar 10% atau Rp2.029.000 persen dari keseluruhan harga barang, yaitu Rp20.290.000 dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama setelah penandatanganan surat perjanjian ini. Yang kedua, surat perjanjian ini diberlakukan sebagai kwitansi dari penerimaan pembayaran uang muka dari pihak kedua tersebut. Dan yang ketiga, uang pelunasan pembayaran sebesar 90% atau Rp18.261.000 persen dari keseluruhan harga barang, yaitu Rp20.290.000 dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama setelah keseluruhan barang tiba di tempat pihak kedua dengan selamat dan dalam kondisi baik. Analisis pada pasal 4 ini menjelaskan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pihak kedua adalah dengan cara membayar uang muka kepada pihak pertama, kemudian pelunasan pembayaran dari keseluruhan harga barang tersebut akan dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama setelah penandatanganan surat perjanjian tersebut dan juga setelah keseluruhan barang tiba di tempat pihak kedua dengan selamat dan dalam kondisi baik. Pasal 4 ini memuat asas konsensualisme berupa adanya kesepakatan para pihak dalam bentuk tanda tangan sebagai persetujuan perjanjian secara tertulis.
Kemudian pasal 5, yaitu mengenai pengiriman barang. Pertama, barang tersebut akan mulai dikirimkan pihak pertama dengan menggunakan truk pengangkut motor, pihak kedua melalui jalan darat selama 7 hari setelah penandatanganan surat perjanjian ini. Yang kedua, keseluruhan barang tersebut akan tiba di tempat pihak kedua di Jalan Sawah Besar 14 hari setelah penandatanganan surat perjanjian ini. Analisis pasal 5 ini menjelaskan bahwa pihak pertama akan mengirimkan barang yang telah dibeli oleh pihak kedua dengan menggunakan truk pengangkut motor melalui jalan darat selama 7 hari setelah penandatanganan surat perjanjian yang kemudian keseluruhan barang akan tiba di tempat pihak kedua setelah 14 hari penandatanganan surat perjanjian tersebut. Pasal 5 ini memuat asas kebebasan berkontrak yang dibuat oleh pihak pertama mengenai pengiriman barang tersebut. Asas kebebasan berkontrak sendiri memiliki pengertian bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beriktikat baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Yang selanjutnya pasal 6 mengenai sanksi atas keterlambatan pengiriman barang. Apabila pihak pertama terlambat atau lalai melakukan pengiriman atau tidak dapat menyerahkan barang seperti tersebut pasal 4, sedangkan masalah tersebut tidak dikarenakan adanya force majeure, maka pihak pertama dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5% atau sebesar Rp1.014.500 setiap hari dengan maksimum denda sebesar 100% dari pembayaran yang telah diterima pihak pertama. Analisis pasal 6 ini menjelaskan bahwa apabila terjadi kelalaian atau keterlambatan pengiriman barang oleh pihak pertama, maka pihak pertama berhak dikenakan sanksi seperti yang telah disepakati dalam surat perjanjian, yaitu sebesar 5% atau sebesar Rp1.014.500 setiap hari dengan maksimum denda sebesar 100% dari pembayaran yang telah diterima oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Pasal 6 ini memuat asas kepastian hukum. Karena jika salah satu pihak ingkar janji atau wan prestasi, maka pihak kedua dapat memaksa agar pihak yang melanggar tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. Pasal selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya, Zahra. Yang selanjutnya ada pasal 7, yaitu tentang force majeure. Yang dinamakan force majeure adalah hal-hal yang terjadi di luar kekuasaan pihak pertama. Seperti yang pertama, bencana alam, yaitu banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor ekstern yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini. Yang kedua, ada huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang. Yang ketiga, apabila keterlambatan atau kelalaian tersebut dikarenakan pihak kedua, maka pihak pertama tidak dapat diwajibkan untuk membayar uang denda. Analisis dari pasal tersebut adalah force majeure atau isi perjanjian adalah klausul ketentuan umum. Klausul ini merupakan klausul yang sering digunakan dalam sebuah kontrak dagang maupun yang lainnya. Dalam klausul ini terdapat rumusan mengenai definisi atau istilah yang sering dipakai dalam sebuah kontrak. Klausul ketentuan umum sejalan dengan surat perjanjian ini pada bagian force majeure. Karena bagian ini menjelaskan suatu keadaan di luar kemampuan pihak pertama. Karena kepastian hukum itu sebagai akibat dari perjanjian yang nantinya hakim dalam mempertimbangkan keputusan harus memperhatikan substansi yang ada kontrak. Selanjutnya ada pasal 8, yaitu tentang penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak bersepakat untuk, yang pertama, menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah pada taraf pertama. Yang kedua, apabila jalan kekeluargaan atau musyawarah tersebut tidak memuaskan kedua belah pihak, maka perselisihan ini akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili di kantor kepaniteraan pengadilan negeri. Analisis dari pasal ini yaitu, menurut pasal 14, apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka diselesaikan dengan cara musyawarah. Tetapi, apabila cara musyawarah tidak efektif, maka dapat diselesaikan dengan cara mediator oleh panitia pendamai, yang dibentuk oleh pihak ke-1 dan pihak kedua, yang terdiri dari satu wakil dari pihak ke-1 yang berstatus sebagai anggota, dan satu wakil dari pihak kedua yang berstatus sebagai anggota.
dan 1 orang yang ahli di luar pihak ke-1 dan pihak kedua yang berstatus sebagai ketua dengan persetujuan kedua belah pihak. Keputusan yang diberikan panitia pendamai bersifat mengikat bagi para pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan ditanggung oleh kedua belah pihak. Tetapi, apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap keputusan panitia pendamai, maka penyelesaian perselisihan dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri. Pasal 14 memuat asas keseimbangan karena apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka diselesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai sebagai mediator. Dan asas kepastian hukum karena disebutkan dalam pasal 3, yaitu keputusan panitia pendamai ini mengikat para pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung oleh para pihak. Dan juga disebutkan dalam pasal 4, jika keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau para pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan negeri. Selanjutnya yang terakhir ada pasal 9, yaitu tentang penutup. Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap 2 yang berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh pihak pertama dan pihak kedua. Analisis dari pasal 9, yaitu pasal 9 memuat asas kebebasan berkontrak karena memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. Dan asas keseimbangan karena disebutkan perjanjian kerjasama dibuat rangkap 2, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk pihak ke-1 dan pihak kedua, di mana perjanjian kerja ini mengikat kedua belah pihak secara seimbang. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis anatomi dari kontrak jual beli ini. Pada dasarnya, struktur dan anatomi kontrak jual beli terdiri dari judul, kepala kontrak, komparisi, premier, isi perjanjian, penyelesaian sengketa, dan penutup. Adapun isi perjanjian itu mencantum pasal 1-9 yang terbagi menjadi yang pertama, adanya objek perjanjian, kedua, harga barang, ketiga, cara pembayaran, keempat, adanya cara pengiriman barang, kelima, adanya sanksi atas keterlambatan pengiriman barang. Lalu, selanjutnya ada force majeure atau hal yang tidak diinginkan atau terjadi di luar kuasa pihak pertama. Berikut anatomi yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu adanya judul. Judul harus mencerminkan tujuan dari dibuatnya kontrak dan ditulis secara singkat, serta tata bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan disertai dengan penomoran. Lalu adanya kepala kontrak yang merupakan awal kontrak yang memuat informasi mengenai waktu, tempat kejadian di mana kontrak tersebut disetujui. Selanjutnya, yaitu adalah komparisi, bagian yang menyebutkan nama para pihak dalam perjanjian. Identitas para pihak itu dicantumkan dan menjelaskan kedudukan serta kewenangan para pihak yang bersangkutan dalam kontrak ini. Selanjutnya ada premis. Premis ataupun alasan dasar pertimbangan atas diadakannya perjanjian. Disebut pula sebagai konsideran atau latar belakang lahirnya perjanjian. Kita masuk ke dalam isi kontrak. Yang pertama itu ada di pasal 1. Dalam kontrak jual beli motor antara Agung Kuntoro yang bertindak atas nama PT Astra Honda yang selanjutnya disebut pihak pertama dengan Budi Santoso yang selanjutnya disebut dengan pihak kedua, isi kontrak berisi pasal-pasal dan segala pokok yang diperlukan oleh kedua belah pihak. Pasal yang tertulis dalam kontrak dijadikan bentuk pernyataan kehendak para pihak yang dituangkan dalam pernyataan tertulis. Isi perjanjian itu memuat objek perjanjian, lalu selanjutnya ada harga barang, jaminan, tata cara pembayaran, dan juga cara pengiriman barang. Lalu selanjutnya itu ada accept clause. Accept clause berisi force majeure ataupun wan prestasi dan tata cara penyelesaian sengketa selama kontrak jual beli berjalan. Hal ini diambil sebagai langkah preventif karena hal-hal yang mungkin dapat terjadi selama berlangsungnya kontrak. Dalam hal ini, kontrak jual beli motor antara kedua belah pihak memiliki force majeure dan tata cara penyelesaian perselisihan seperti yang tercantum pada pasal 7 dan pasal 8. Lalu yang terakhir yaitu adanya penutup. Dalam penutup ini dilengkapi dengan tanggal ditandatanganinya kontrak oleh kedua belah pihak, serta tanda tangan
pihak pertama dan pihak kedua, dan jika adanya saksi dalam perjanjian atau kontrak jual beli tersebut, maka saksi dicantumkan tanda tangannya dalam kontrak tersebut. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan ini, tercantumnya dalam kontrak jual beli adanya beberapa asas di dalamnya, yaitu yang pertama adanya asas kebebasan berkontrak, yaitu salah satu asas yang tercantum pada beberapa pasal sebelumnya, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikat baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Asas ini mengasumsikan adanya posisi tawar yang seimbang di antara para pembuat kontrak, dan asas kebebasan berkontrak ini diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia, sehingga hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka. Dan selanjutnya adanya asas itikat baik, sebagaimana tercantum pada pasal 8 penyelesaian sengketa, angka 1 dicantumkan, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang apabila terjadi selama berjalannya kontrak dan dengan cara kekeluargaan atau itikat yang baik dari kedua belah pihak. Hal ini dicantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat yang baik. Lalu adanya asas keseimbangan yang tercantum dalam penyelesaian perselisihan, dan adanya asas konsensualisme yang berupa adanya kesepakatan para pihak dalam bentuk tanda tangan sebagai persetujuan perjanjian secara tertulis. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.